Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rahmanina Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya dari kelas PO2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang lingkungan sekolah sebagai penyebab terjadinya bullying. Video ini saya buat juga untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya dalam mata kuliah Psikologi Anak Usia Dini, yaitu dosen pengampunya Bapak Dr. Haryansa MSI. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Nah, yang pertama sini terdapat fenomena bullying di sekolah. Nah, maraknya terjadi kasus-kasus kekerasan pada anak dan pelajar membuat hal tersebut menjadi perhatian yang khusus bagi orang tua, guru, serta pemerhati perlindungan anak. Nah, kasus kekerasan yang paling banyak dibicarakan adalah kasus kekerasan dalam bentuk bullying. Nah, bullying sendiri didefinisikan sebagai sikap mengejek, menghina, mengancam, memukul, mencuri, dan serangan langsung yang dilakukan oleh seorang terhadap korban bullyingnya. Nah, bullying juga adalah kasus yang bisa terjadi di mana saja dan kapanpun, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini pada kehidupan saat ini, bullying sering ditemukan di lingkungan sekolah yang dimana sekolah seharusnya untuk menimba ilmu bagi siswanya. Nah, perilaku bullying ini dilakukan oleh pelajar merupakan perilaku yang cukup banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh mengejek, mencemooh, dan bahkan mendorong atau memukul temannya. Nah, bagi pelaku bullying, hal seperti itu merupakan hal yang dapat menyenangkan dirinya dan dapat memuaskan perasaannya, dan sebagai bentuk menunjukkan eksistensi bahwa ia memiliki kekuasaan di sekolah tersebut. Namun bagi korban, ia bisa merasakan mengalami trauma, bahkan dia enggan untuk kembali ke sekolah. Nah, di sini dalam hal lain, sekolah merupakan tempat yang kurang terjangkau untuk diawasi oleh orang tua, sehingga pelajar merasa akan lebih leluasa untuk melakukan perilaku bullying tanpa perlu takut perilakunya akan diketahui oleh orang tua mereka. Nah, kebanyakan perilaku bullying ini dilakukan oleh siswa yang lebih tua dan dilakukan kepada adik kelas atau siswa yang lebih muda dari pelaku. Nah, atau yang biasa kita kenal dengan senioritas. Nah, para senior ini merasa bahwa mereka memegang kekuasaan di sekolah dan adik kelas harus menghormati mereka. Mereka akan melakukan bullying ini dengan alasan bahwa adik kelasnya juga harus merasakan apa yang ia rasakan terhadap seniornya terdahulu. Nah, di sini juga KPAI menemukan angka bahwa anak yang menjadi korban bullying di lingkungan sekolah sebesar 87,6%, yang dimana dari angka 87,6% ini 29,9% itu kasus bullying dilakukan oleh guru, 42,1% dilakukan oleh teman sekelas, dan 28,0% dilakukan oleh teman kelas lainnya. Nah, di sini terdapat faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, faktor iklim sekolah. Nah, jika iklim sekolah bersifat positif, maka semakin rendah pula potensi bullying yang akan terjadi. Namun, jika iklim sekolah itu bersifat negatif, maka semakin tinggi pula potensi perilaku bullying itu terjadi. Kemudian faktor yang kedua yaitu berasal dari lingkungan kelompok teman sebaya. Nah, kelompok teman sebaya ini dapat mempengaruhi terjadinya perilaku bullying. Jika seorang pelajar berteman atau bergaul dengan anak-anak yang memiliki masalah dalam lingkungan sekolahnya dan berperilaku tidak sopan, maka pelajar tersebut dapat mempengaruhi untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan temannya tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah perhatian pihak sekolah terhadap bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dan faktor yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini di mana guru berbuat kasar kepada siswanya menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan efektif. Peraturan dan kebijakan yang tidak konsisten atau peraturan dan kebijakan yang terlalu ketat membuat pelajar ingin melanggar peraturan tersebut, serta guru yang tidak memperhatikan pergaulan yang dilakukan siswanya selama di sekolah, maka perilaku bullying itu dapat terjadi. Kemudian pencegahan bullying di sekolah itu dengan mengurangi celah-celah yang dapat melaksanakan kegiatan bullying itu terjadi.
Nah, kemudian terdapat jenis-jenis tindakan bullying. Yang pertama, bullying secara emosional, maksudnya sebuah upaya yang disengaja untuk menyakiti orang lain, yaitu seperti contoh ejekan yang terlalu kejam, berbicara seenaknya atau menjelek-jelekan orang lain di belakang, menyebarkan rumor yang memalukan, memasang ekspresi wajah atau gestur tubuh menghina dan mengucilkan orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bullying secara fisik. Nah, ini segala bentuk bullying yang melibatkan serangan secara fisik. Seperti contoh, bullying ini adalah mendorong, memukul, menampar, menjambak, menendang, melempari seseorang ataupun melakukan kekerasan fisik lainnya. Kemudian yang tiga, bullying verbal. Ini bentuk bullying yang menggunakan kata-kata atau bahasa untuk menyerang seseorang. Nah, seperti contoh, menghina, memaki, mencemooh atau menyindir seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu bullying cyber, yaitu segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang yang dilakukan oleh teman atau kenalannya melalui jejaring internet. Nah, kemudian hukum untuk bullying. Di sini terdapat pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik maupun pihak lainnya. Kemudian di sini deteksi bullying sejak dini. Nah, yang pertama, bagaimana jika kalian itu dibully dan apa sih cara menanganinya? Nah, yang pertama, kalian tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying itu dengan berani. Yang kedua, simpan semua bukti bullying itu yang bisa kalian laporkan kepada orang yang kalian percaya, seperti guru, orang tua, maupun pihak wajib. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut untuk berbicara atau melaporkan meskipun kalian diancam oleh pelaku, karena mengancam sendiri merupakan tindakan kriminal. Kemudian yang keempat, berbaulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Yang kelima, tetap berpikir positif. Nah, kemudian bagaimana jika kalian melihat bullying dan apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalian jangan diam. Yang kedua, berusahalah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif. Kemudian yang keempat, bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada sang pelaku bullying. Nah, kemudian terdapat ciri anak yang rentan menjadi korban bullying. Yang pertama yaitu anak yang cenderung susah bersosialisasi, sehingga dianggap anak yang kupar atau lebih sering kita kenal dengan sebutan culun. Kemudian anak yang memiliki kondisi fisik berbeda dengan yang lainnya atau kawan lainnya, seperti memiliki kelebihan berat badan maupun terlalu kurus. Nah, kemudian anak yang cenderung berbeda dengan yang anak-anak lain miliki, seperti berasal dari keluarga yang bercukupan. Kemudian di sini juga terdapat ciri anak yang suka melakukan tindakan bullying. Yang pertama, anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik maupun non-akademik. Yang kedua, anak yang mengalami masalah dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, anak yang terlalu dimanja di rumah oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat, anak yang ingin mendapat pengakuan, biasanya di sini karena di rumah kurang dapat perhatian dari orang tua ataupun keluarganya. Kemudian yang kelima, anak yang sakit hati karena secara psikologisnya merasa kalah bersaing dengan teman sebayanya. Nah, kemudian di sini juga terdapat sekolah yang rawan terjadi bullying. Nah, sebagai yang kita tahu, lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap terjadinya bullying. Begitupun juga lingkungan sekolah. Namun bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang rawan terjadinya bullying? Nah, yang pertama, sekolah yang minim sarana pengawasan. Yang kedua, sekolah yang memiliki tingkat kompetisi terlalu tinggi antar murid. Kemudian yang ketiga, sekolah yang menganut sistem senioritas. Nah, sekolah yang menganut sistem senioritas inilah yang sering banyak kita jumpai kasus-kasus bullying. Dan kemudian terdapat peran pendidik untuk mencegah bullying. Yang pertama, membentuk nilai persahabatan antar siswa. Yang kedua, memperdayakan siswa untuk memiliki jiwa yang sosial, aktif, dan berprestasi. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi secara efektif. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan Islam mengenai bullying ini? Nah,
Agama Islam sendiri telah melarang pembulian baik dalam bentuk apapun. Kemudian juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, kemudian terdapat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Nah, di sini juga sesama muslim juga dianjurkan untuk saling menyerukan kebaikan, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini selain bullying ini juga disebabkan kurang terbangunnya rasa persaudaraan di antar sesama. Nah, di sini juga terdapat firman Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, oleh sebab itu kita sesama muslim harus menjaga hubungan ataupun rasa kasih sayang sesama, dan jangan membuat zalim kepada sesama manusia, terutama pada saudara kita sendiri. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang, stop bullying.